Bab 333. Tuan Lu bukan orang biasa. Di rumah keluarga Long, suasananya sangat menegangkan. Berlututlah. Tiba-tiba, sebuah getaran terasa dari pukulan pada sebuah meja kayu yang kuat. Di saat bersamaan terdengar suara teriakan kemarahan yang sangat dingin. Orang yang memukul meja itu adalah Chester Long. Dan yang dimarahinya adalah Hara. Hara berdiri di tengah ruang tamu. Para anggota keluarga Long duduk dan memenuhi ruang tamu itu. Tatapan mata dingin mereka tertuju pada Hara. Seolah Hara adalah musuh dari keluarga Long. Kalau tatapan mata seseorang dapat membunuh orang, Hara saat ini pasti sudah tertusuk-tusuk. Mendengar teriakan keji Chester, wajah Hara pun memucat. Namun ia tetap menggigit bibirnya dengan keras kepala. Lalu berkata, "Aku tidak bersalah. Kenapa harus berlutut? Kau tidak bersalah. Kenapa kau tidak bersalah?" Bibinya, Mindy, segera melompat keluar dan memaki Hara sambil menunjuk batang hidungnya. "Orang yang bernama Louis Lu itu, kau yang membawanya ke keluarga Long kan? Tadi di restoran, kaulah yang menghubung-hubungkan kami dengannya. Benarkan? Kenapa kau tidak bersalah?" Mendengar perkataan Mindy, api kemarahan para anggota keluarga Long di sekitarnya pun segera membara. Ia pun menatap Hara dengan semakin benci. Meskipun mereka semua adalah anggota keluarga Long, tapi di dalam keluarga yang besar ini, pertengkaran internal tidak mungkin bisa dihindari. Dulu Hara sangat disayangi oleh Tuan Besar. Mereka sungguh merasa sangat iri. Masalah hari ini, tindakan Hara, jelas sekali sudah membuat Tuan Besar tidak senang. Oleh karena itu mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dan semoga, dengan kesempatan ini, mereka dapat benar-benar merubah kesan baik Hara di hati Tuan Besar. Oleh karena itu, setelah Mindy berkata demikian, orang-orang yang lainnya juga mulai menyalahkan Hara. Ingin rasanya mereka langsung memukuli Hara sampai mati. Hara menggertakkan giginya. Tubuh kecilnya agak sedikit gemetaran. Tapi jika dibandingkan waktu itu saat orang-orang ini mengatakan akan menikahkannya dengan keluarga Lin, sudah jauh lebih baik. Setiap masalah adalah sebuah kesempatan untuk bertumbuh. Oleh karena itu, Hara tidak langsung mengalah, dan malah mendengarkan makian mereka dengan dingin. Sampai akhirnya suara-suara itu kian mereda. Barulah ia tertawa dingin dan berkata, "Mulut orang-orang tidak berguna. Apa katamu, Hara Long? Apa kau sudah gila? Kita adalah orang tuamu. Beraninya kau memaki kami orang-orang tidak berguna. Siapa yang mengajarimu berkata-kata kasar seperti itu?" Kurasa, di matanya, sama sekali tidak ada keluarga Long kita. Oleh karena itu saat di restoran tadi, dia sangat ingin menghubungkan keluarga Long kita dengan Louis si orang gila itu. Orang-orang yang awalnya sudah lelah memakinya, mulai memakinya lagi mendengar perkataan Hara itu. Wajah Chester juga tampak sangat dingin. Urat nadinya terlihat jelas. Ia berteriak dan berkata, "Semakin lama malah semakin kekanak-kanakan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah." "Tidak." Jawaban Hara masih sama. Brak. Chester memukul meja kayu di sebelahnya sampai terbelah. Lalu berjalan ke arah Hara, mengangkat tangannya dan hendak menamparkan Hara. Hara tidak menghindar, malah mengangkat wajahnya dengan keras kepala.
dan menatap Chester langsung sambil berkata, "Tampar saja, kau." Tangan Chester gemetaran, tapi tamparannya itu tidak jadi ia layangkan. Karena dia teringat bahwa sikap Hara sebelumnya juga demikian. Ibu Hara segera berlari ke sana dan menarik Chester. Hara melihat ke orang-orang di sekelilingnya yang sedang marah. Sambil tertawa dingin ia berkata, "Memang aku yang mengundang Tuan Lu untuk datang ke keluarga Long. Tapi aku mengundang Tuan Lu kemari untuk mengobati penyakit kakek. Apa salahku? Waktu itu kakek sakit berat. Beliau sudah hampir meninggal. Tuan Lu yang menyelamatkan kakek. Oleh karena itu di restoran tadi, aku mengatakan bahwa Tuan Lu adalah penolong keluarga Long kita. Apa salahku? Tuan Lu adalah penolong keluarga Long. Tapi kalian, karena takut kemarahan keluarga Wang akan menyangkut kalian, kalian sengaja menyembunyikan bahwa Tuan Lu adalah penolong keluarga Long. Aku memaki kalian orang tidak berguna. Apa aku salah?" Tadi di restoran, saat Fernando bertanya, "Kalian semua berpura-pura tuli dan bisu. Bukankah karena kalian takut akan membuat Tuan Lu marah? Oleh karena itu kalian ingin aku menjadi kambing hitam kan? Aku hanya mengatakan apa yang sebenarnya saja. Namun pada akhirnya, kalian malah menyalahkanku. Aku memaki kalian tidak berguna. Apa itu salah? Kalau kalian sehebat itu, langsung saja beritahu Tuan Lu di hadapannya langsung, bahwa kalian ingin memutuskan hubungan dengannya. Bukannya malah marah-marah padaku. Apa itu yang namanya hebat?" Pertanyaan beruntung Hera langsung membuat para anggota keluarga Long itu membisu. Mengapa mereka bisa berada dalam situasi yang memalukan seperti ini? Karena mereka tidak ingin membuat masalah dengan keluarga Wang. Juga tidak ingin membuat masalah dengan Louis. Oleh karena itu mereka hanya bisa berpura-pura tuli dan bisu, dan membiarkan Hara menjadi kambing hitamnya. Pada akhirnya, jawaban Hera malah tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu mereka hanya bisa meluapkan kemarahan mereka pada Hera. Itulah perilaku dari seorang pengecut. Mindy dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba Jimmy bangkit berdiri dan berkata, "Hara, kami tahu apa yang kau katakan itu semuanya adalah kenyataan. Tapi di dunia ini, ada banyak sekali masalah yang tidak dapat diukur dengan salah atau benar. Trade-off adalah kuncinya. Louis telah membuat masalah dengan keluarga Wang. Dia mungkin akan mati. Tapi dia juga mungkin akan dilindungi oleh keluarga Yin. Tapi berbeda dengan keluarga Long kita. Begitu kita naik ke kapal yang salah, siapa yang akan melindungi kita? Louis Lu. Dia sendiri saja sulit untuk menyelamatkan dirinya sendiri." Hara menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu menurut kalian. Menurutku, benar adalah benar. Salah adalah salah. Kenapa kau masih tidak mengerti juga?" Jimmy menghela nagasnya. Tahu bahwa Hara tidak bisa diajak bicara. Oleh karena itu ia pun berjalan ke hadapan Juan yang berwajah muram dan sedari tadi tidak berkata apa-apa. Lalu berkata, "Pak, tadi di restoran, kenapa kau tidak membiarkan kami untuk menjaga Louis? Bagaimana kalau sampai ia benar-benar kabur?" Orang-orang lain di ruang tamu juga melihat ke arah Tuan Besar. Mereka juga tidak mengerti. Jelas-jelas Fernando sudah berkata demikian. Kalau sampai Louis kabur, mereka akan menghabisi keluarga Long.
Seharusnya mereka menjaga Louis baik-baik. Jangan sampai Louis memiliki kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Benar-benar tidak bisa dimengerti. Juan sedari tadi tidak sedang fokus. Begitu mendengar Jimmy memanggilnya, barulah ia tersadar. Ia membuka bibir keringnya dan berkata, "Tuan Lu bukanlah orang biasa." Bersambung.